Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua teman-teman penggiat hidroponik. Jadi banyak yang sering bertanya di dalam berhidroponik itu apakah ada alat khusus yang kita gunakan sehingga tanaman yang kita tanam bisa tumbuh secara maksimal. Jadi di video kali ini kita akan mencoba sedikit mengurai tentang beberapa alat yang sering digunakan di dalam kegiatan berhidroponik. Jadi selain penggunaan nutrisi yang tepat, penggunaan Abimix, ada beberapa hal yang tak kalah pentingnya dalam berhidroponik yang ternyata juga harus kita lakukan untuk mengetahui bagaimana nutrisi, bagaimana kandungan di dalam air yang kita gunakan sebagai nutrisi di dalam kegiatan berhidroponik sendiri. Jadi dalam berhidroponik kita tidak asal menurunkan air sesuka kita atau semua kita. Jadi penggunaan Abimix pun harus dikontrol dengan menggunakan alat yang tepat sehingga takaran nutrisi yang kita gunakan itu betul-betul bisa maksimal sesuai dengan kebutuhan tanaman yang kita tanam. Jadi di sini alat pertama yang akan kita perkenalkan adalah TDS meter. Jadi TDS meter ini fungsinya adalah mengukur tingkat kepekatan nutrisi atau tingkat nutrisi di dalam air yang kita gunakan. Jadi TDS meter ini satuannya adalah ppm atau part per million bagian per sejuta. Jadi dia adalah alat yang digunakan untuk mengetahui berapa kadar nutrisi di dalam air yang kita gunakan. Jadi ini adalah gambarnya seperti ini, gambarnya ini adalah TDS meter. Bagaimana fungsinya, bagaimana penggunaannya, cukup sederhana. Jadi untuk TDS meter sendiri di sini ada 3 tombol. Yang pertama adalah hold, shift, dan on off. Jadi penggunaannya cukup mudah, cukup gampang, tinggal kita tekan on off untuk menghidupkan TDS kita. Jadi pada saat kita on off kan akan menunjukkan angka seperti ini. Jadi pada saat sudah ada angka seperti ini berarti TDS kita sudah dalam keadaan on dan siap digunakan. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Cukup gampang sebenarnya. Tinggal seperti ini, kebetulan sudah ada air saya gunakan, sudah ada saya siapkan. Tinggal kita celupkan ke dalam air seperti ini dan dia akan langsung berubah angka yang tertulis di TDS kita ya, seperti ini dia akan langsung berubah ketika saya bandingkan dengan air yang telah saya campurkan dengan Abimix ini yang seperti ini, dia otomatis akan berubah. Jadi seperti ini pada saat saya campurkan dengan air yang telah saya celupkan ke dalam air yang telah dicampurkan dengan Abimix, angkanya langsung akan berubah seperti ini. Jadi dia akan berubah jadi 781. Angka 781 ini adalah nilai yang terkandung di dalam air atau nutrisi, kepekatan nutrisi yang terkandung di dalam air ini. Jadi seperti itu penggunaannya, cukup sederhana sekali, tinggal kita celupkan dan langsung kita mengetahui berapa nilai yang terkandung di dalam air nutrisi itu. Terus yang kedua, yang ini adalah pH meter. pH meter penggunaannya juga cenderung hampir sama dengan penggunaan TDS meter. Jadi di sini ada tombol on off. Pada saat kita on off kan tinggal kita geser ke kiri seperti ini. Pada saat muncul angka itu tandanya bahwa TDS kita sudah dalam keadaan on off, sudah dalam keadaan on dan siap untuk kita gunakan. Jadi penggunaannya juga sama dengan penggunaan TDS meter. Tinggal kita celupkan ke dalam air seperti ini. Tunggu sampai angkanya tidak bergerak atau tidak berubah lagi. Jadi seperti ini angka 6,5, dia sudah tertahan di angka 6,5. Ini menandakan bahwa pH air yang pH yang terkandung dalam air ini adalah 6,5. Jadi untuk berhidroponik sesuai dengan anjuran hidroponik yang selama ini sering saya lakukan atau sering saya ikuti,
pH air yang kita gunakan itu adalah berada di angka kisaran 6 sampai 7. Jadi ketika dia sudah lebih dari 7 harus diturunkan menggunakan pH down, atau ketika dia di bawah angka 6 harus menggunakan cairan khusus yang banyak kita sering dapat di toko-toko penjual khusus alat hidroponik, itu pH up namanya. Jadi seperti itu. Jadi dalam berhidroponik dua alat ini untuk saya sendiri sangat urgent atau sangat penting, karena ketepatan nutrisi, kandungan air ataupun kondisi air yang saya gunakan itu harus saya ketahui seperti apa kondisinya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi demikianlah sedikit gambaran tentang kedua alat ini, TDS dan ataupun pH meter. Semoga video kita kali ini ada manfaat yang dapat kita petik dari situ. Jadi saya masih sangat awam tentang hidroponik, saya juga baru pemula, dan saya sangat berharap ada bimbingan, ada arahan dari teman-teman sekalian. Kalau misalnya video ini masih ada kurangnya, mohon dikomentari, silahkan kita diskusi bersama-sama. Semoga apa yang kita harapkan tentang hidroponik dapat kita capai bersama-sama. Jadi demikian video kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa komentar, like, dan subscribe kalau misalnya video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jadi sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.